Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Raffi Yulihendra dengan NIM 2008-6509 Prodi Penjaskesrek. Pada pertemuan kali ini saya akan menjelaskan mengenai menganalisis pengertian tujuan dan fungsi manfaat kurikulum dalam perencanaan pembelajaran olahraga. Baiklah, selanjutnya kita masuk ke pengertian kurikulum dan perencanaan. Pengertian kurikulum dan perencanaan pembelajaran. Kurikulum berisi sekumpulan rencana, tujuan dan materi pembelajaran, termasuk cara mengajar yang akan menjadi pedoman bagi setiap supaya bisa mencapai target dan tujuan dengan baik. Jika dilihat secara etimologis, kurikulum berasal dari bahasa Yunani yaitu kurer yang berarti pelari serta kurer yang berarti tempat berpacu. Dulu istilah ini dipakai dalam dunia olahraga. Menurut Profesor Dr. S. Nasution, bukunya yang berjudul Kurikulum dan Pengajuan menyatakan, kurikulum adalah serangkaian penyusunan rencana untuk melancarkan proses belajar mengajar. Adapun rencana yang disusun tersebut berada di bawah tanggung jawab dan lembaga pendidikan dan para pengajar di sana. Yang kedua, tujuan kurikulum dan perencanaan pembelajaran. Tujuan kurikulum. Pertama adalah tujuan kurikulum. Segala sesuatu yang dikerjakan dengan sebuah perencanaan tentu harus memiliki tujuan. Begitu juga dengan kurikulum. Tanpa tujuan yang jelas, tentu apa yang telah dirumuskan tidak akan ada artinya. Pendidikan di Indonesia tentu juga mempunyai tujuan. Maka dari itu, pembentukan kurikulum ditunjukkan demi mewujudkan ketercapaian pendidikan tersebut. Pengertian dikemukakan oleh Profesor para ahli Robert F. Mager mengemukakan bahwa tujuan pembelajaran adalah perilaku yang hendak dicapai atau yang dapat dikerjakan oleh siswa pada kondisi dan tingkat kompetisi tertentu. C. Fungsi kurikulum dan perencanaan pembelajaran. 1. Fungsi untuk penyelenggara. Fungsi dalam konteks kurikulum sebagai salah satu bagian dari sistem penyelenggara pendidikan demi mewujudkan tujuan pendidikan adalah sebagai berikut. Fungsi integrasi. Fungsi ini diartikan bahwa kurikulum dapat menjadi alat yang membentuk pribadi-pribadi peserta yang untuk berintegritas di masyarakat melalui dunia pendidikan. Fungsi persiapan. Fungsi ini diartikan bahwa kurikulum mampu memberikan modal atau persiapan bagi peserta didik untuk mempersiapkan diri masuki jenjang berikutnya, termasuk siap untuk hidup di masyarakat ketika tidak ingin melanjutkan ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi. Fungsi penyesuaian. Ketiga adalah fungsi penyesuaian, di mana kurikulum dapat melakukan adaptasi terhadap berbagai perubahan yang terjadi di lingkungan masyarakat dan cenderung dinamis. Fungsi diferensiasi. Keempat, ada fungsi kurikulum sebagai diferensiasi. Artinya, kurikulum menjadi alat pendidikan yang memperhatikan setiap pelayanan kepada peserta didiknya, sebab setiap peserta didik memiliki perbedaan satu sama lain. Fungsi diagnostik. Kelima adalah fungsi diagnostik, yaitu menyatakan bahwa kurikulum berfungsi untuk memahami dan mengarahkan potensi yang dimiliki oleh setiap peserta didik supaya dapat terus menggali dan mengasah potensi tersebut, termasuk memperbaiki kelemahan yang dimiliki. Fungsi pemilihan. Terakhir ada fungsi pemilihan, yaitu menyatakan bahwa kurikulum memberikan fasilitas kepada peserta didik dengan cara memberikan kesempatan kepada mereka dalam memilih program pembelajaran sesuai minat dan bakat masing-masing anak. Fungsi menurut Kontelnik secara spesifik. A. Mengkoordinasi pembelajaran, yaitu proses mengolah seluruh aspek yang terkait dengan pembelajaran agar tertata secara teratur, logis, sistematif, memudahkan melakukan secara efektif dan efisien. Berpikir lebih kreatif untuk mengembangkan apa saja yang harus dilakukan oleh siswa. Yang ketiga, menetapkan sarana dan fasilitas yang mendukung pembelajaran melalui perencanaan sarana fasilitas pendukung yang diperlukan akan mudah. Yang keempat, memetakan indikator hasil belajar dan cara untuk mencapainya, yaitu melalui perencanaan yang lebih matang.
yang harus dikuasai oleh siswa dari setiap pembelajaran yang dilakukannya. Merancang program untuk mengakomodasi kebutuhan siswa secara spesifik, yaitu perencanaan hal-hal yang penting dengan kebutuhan, karakteristik, dan potensi siswa. Manfaat kurikulum Manfaat kurikulum dan perencanaan pembelajaran. Perencanaan pembelajaran memainkan peran penting dalam mengandu guru untuk melaksanakan tugas sebagai pendidik dalam melayani kebutuhan belajar siswanya. Perencanaan pembelajaran juga dimaksud sebagai langkah awal sebagai proses pembelajaran langsung. Terdapat beberapa manfaat perencanaan pembelajaran dalam proses belajar mengajar. Itu satu, sebagai petunjuk arah kegiatan dalam mencapai tujuan. Dua, sebagai pola dasar dalam mengatur tugas dan wewenang bagi setiap unsur yang terkait. Tiga, sebagai pedoman kerja bagi setiap unsur, baik unsur guru maupun unsur murid. Yang keempat, sebagai alat ukur efektif setidaknya suatu pekerjaan sehingga setiap saat diketahui ketepatan dan kelambatan kerja. Untuk menyusun bahan data agar terjadi keseimbangan kerja. Untuk menghemat waktu, tenaga, alat-alat, dan biaya. Jadi kesimpulan dari materi di atas itu, kurikulum UU nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional menjelaskan bahwa kurikulum merupakan seperangkat rencana pengaturan mengenai tujuan, isi dari bahan belajar, serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggara kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan tertentu. Pengertian kurikulum ini akan mengalami perubahan seiring dengan perkembangan zaman. Sekian video singkat penjelasan materi tentang menganalisis kurikulum dan perencanaan pembelajaran. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.